Sobat Tesla, ketemu lagi dengan kami berdua malam ini dengan Kak Eva dan Kak Andri. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial ya Kak Eva ya? Iya, siapa tuh? Siapa ya? Ini dua orang ini alumni Tesla yang sekarang sudah jadi maba ITS. Keren banget Keren banget ya. Mereka kemarin diterima di ITS lewat jalur SNBP sama SNBT ya. Siapa ya mereka? Mau tahu kan? Ini dia orang-orangnya. Yeay. Ini dia. Kita dong. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Dari yang sebelah kiri dulu deh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Latifatul Aini dari SMA Negeri Ndurenan. Saat ini di Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air di ITS. Wih. Keren banget. Kemarin keterimanya lewat jalur apa Kak Syifa? Aku lewat jalur SNBT, Kak. Wih, SNBT berarti pakai tes ya teman-teman? Hebat banget berarti ya. Iya. Ya, Rajin banget berarti anak ini ya. enggak. Dari Semandu ya Kak ya? Iya, dari Semandu. SMA 1 Ndurenan. Oh, yang di sana itu ya. Iya, Satunya lagi. Nggak siapa ini? Kayak kembar ini dua ya. Iya, mungkin gara-gara bajunya ya Iya, yang sama. perkenalkan saya Sana Sada Nisrin Hotunada Sawab dari SMA Negeri 1 Ndurenan. Diterima di Prodi Teknik Geomatika. Wih. ITS juga ya? Keren banget ya. ITS. Pakai ITS. jalur apa Kak kemarin? Pakai jalur SNBP. Wih, keren sekali. Gimana nih Sobat Tesla? Ya, bener. Untuk Kak siapa tadi namanya? Sana Sana ya, Iya. panggilannya Kak Sana nih. Tapi panjang banget namanya. Iya. Makanya Sana. tadi Sana Zada Nisrin Nisrin. Hotrun Nada Patrun Sawab. Sudah keluar semua. Itu apa namanya? UKT-nya. Sudah. Ini Kak Sana berapa UKT-nya? 500. Wih, keren 500.000. Ya, Wah, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi pemerintah baik banget ya. Sekarang kuliah itu katanya kuliah mahal. Enggak juga Enggak ya? ternyata. Enggak ya? Biaya ternyata hidup ITS ya ya. mahal. Biaya hidup mahal ya. Tapi kuliahnya ya menyesuaikan tetap. Sebenarnya menyesuaikan. bukan biaya hidup yang mahal, gaya hidup. Gaya hidup. Ya, Iya. Tinggal kalian, Besar kan. tinggal kalian nanti nongkrongnya di mana? Iya, Pakuan. tergantung sih. Lewat aja lah itu. Jalan-jalan aja. Lewat aja. Kalau Kak Syifa berapa? Aku alhamdulillah dapat KIPK. Ah, Masya Allah, berarti 0 rupiah ya Kak? Alhamdulillah. Ih, keren sekali. Senang enggak orang tua kalian? Ya, alhamdulillah sekali. Senang. Berarti ini keterima kemarin itu di jurusan yang sesuai restu orang tua atau gimana? Atau maksudnya sudah diskusi dulu sama orang tua atau keinginan kalian sendiri ini kemarin? Sudah diskusi sama orang tua juga dan orang tua terserah aku gitu Terserah milihnya. sukanya di mana? Kesukaannya di mana. Itu enggak apa-apa. Kalau Syifa Kalau Kak Syifa? Gimana? Kebetulan pengen kuliah di jurusan teknik kan, terus Ya. sama kedua orang tua juga ya merestui kalau di ITS gitu. Oh. Iya. Alhamdulillah. Berarti ya memang restu orang tua itu berpengaruh banget ya Kak Sangat ya? penting. Betul. Berarti sebelum kita itu menentukan jurusan kita harus diskusi dulu sama orang tua untuk menyamakan apa ya? Menyamakan restu ya berarti. Iya, menyamakan persepsi Menyamakan ya. persepsi. Iya. Biar direstui Orientasinya oleh ke orang depannya tua. biar sama. Ah, keren banget. Terpesona loh aku di sini. Sampai nggak bisa berkata-kata. Rumahnya mana Kak? Ini Kak? Domisili mana? Domisili mana? domisili Bulus. Kak Sana asli Bulus. Bulus, ya. Kelahiran Bisa sana. Bulus. Iya. Kelahiran sana. Kak Sana kelahiran sana. Kalau aku Kalau Kak Syifa? Tanggul Kundung, Sugi. Oh, iya. Oh. Ya deket sih. Dekat sini. Dekat. Jadi walaupun kita di sini termasuk pelosok ya Kak ya? Iya juga Termasuk sih. desa ya. Di Iya. sini itu kan Bandung ya, termasuk Tulungagung yang paling Pinggir selatan, selatan. paling Iya, pinggir, betul. hampir mepet dengan pantai ini. Jadi walaupun kita di pelosok itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk berjuang ke ITS ya. Iya dong. Banget. Semangatnya tetap membara ya. Iya. Anak-anak pelosok. Benar, ya memang harus gitu ya Kak ya. Iya Memang harus betul. gitu. Kan kalian kan
sudah diterima nih di jurusan yang kalian inginkan di ITS. Satunya jalurnya pakai SNBP, satunya pakai SNBT. Nah, aku mau tanya ke Kak Sana dulu nih. Kalau pakai jalur yang SNBP itu, Kak Sana tuh dulu mempersiapkan semuanya itu mulainya sejak kapan sih, Kak? Kalau pakai rapot harus bagus dari semester awal, berarti dari kelas 10 udah harus memulai perjuangan itu. Wow. Jadi harus terus bagus lah nilainya Oh, gitu. Harus stabil atau naik. Peringkat terus ya Kak ya? Alhamdulillah, Dari kelas 10 itu Kak Sana udah dapet peringkat? iya. Alhamdulillah. Wow. Itu memang, maksudnya memang bakat, bakat. Memang Bawaan dari lahir. bawaan dari Kak Sana SD, SMP itu sudah memang sering juara kelas atau baru SMA ini Kak Sana itu? Baru Muncul. SMA ini sih. Kalau SMP kan ada COVID, jadi agak Oh iya sih, ya dulu zamannya COVID ya Iya. kalian itu waktu di SMA. rumah, jadi kurang semangat untuk belajar gitu. Terus mulai di SMA baru giat belajar lagi, soalnya kan untuk memperjuangkan PTN itu. Oh, Iya. Apa Kak motivasinya untuk kenapa Kak Sana kok semangat belajar dari kelas 10 padahal di era sekarang ini kan banyak anak-anak itu yang masih kelas 10 aja kayaknya enak main-main mumpung SMA itu adalah masa-masa terindah. Ayo main-main, ayo jalan-jalan, ayo bersenang-senang sama temannya gitu. Jadi mereka itu kadang nggak terlalu memikirkan belajar. Apa Kak Sana kok motivasinya apa kok bisa semangat dari kelas 10 itu? Motivasinya salah satunya agar keterima di PTN lewat jalur rapot, karena kalau tes agak berat jujur untuk konsisten belajar, ikut tryout itu Ya. kurang konsisten untuk itu. Iya. Kalau rapot kan bisa sama Dipersiapkan. teman-teman juga, tapi tryout juga bisa sama teman-teman sih, tapi Kalau rapot kan rapot kan bisa maksudnya bisa dicicil ya bisa maksudnya. agak santai. Agak ya. santai. Nanti takutnya kalau tes kan kewalahan di akhir, kelabakan nanti belajarnya juga ya kan. Banyak juga kan yang harus Kalau dipelajari. kalau Kak Siva gimana? Mulai mempersiapkan buat SNBT atau masuk jalur yang pakai SNBT ini mulai kapan? Kalau lewat SNBT jujur baru hamin 2 bulan mungkin ya. 2 bulan tuh ya. 2 bulan tes. Soalnya kan dari awal kan berharapnya juga SNBP kan. Iya. Terus Iya. ya ternyata belum keterima di SNBP dan akhirnya harus tes. Harus Jadi tes. baru konsisten belajar itu sekitar hamin 2 bulan dan paling serius itu hamin 20 dari Hamin tes 20 ya, gitu 20 ya. hari tes SNBT. Susah banget soalnya Iya. pressure. Kak Siva ini kan peringkat juga ya di Iya. kelas. Satu kelas sama Kak Sana. Satu Iya. kelas. Saingan dulu ini. Enggak. Maksudnya itu saingannya saingan sehat maksudnya dari peringkat 1 2 itu atau gimana? Kayak Saling menyalip atau gimana ya kemarin? Iya, saling menyalip sih. Saling menyalip. Wah, keren. Biasanya peringkat berapa? Kak Sana 1, Kak Siva 2 atau Kak Siva 1, Kak Sana 2 itu? Kalau kelas 10 sana yang satu. Kak Sana 1, Kak Siva 2. Terus ke kelas 11. Kelas 11 Siva juara 1. Oh, gitu. Gantian lah. Gantian ya. Tapi kemarin yang terima SNBP Kak Sana ya. Kak Siva kemarin sama, milihnya SNBP jurusannya sama Kak Sana. Enggak sama. Oh, beda ya. Beda dikit. Mungkin kebetulan pas saingannya Kak Siva di jurusannya SNBP kemarin mungkin agak banyak ya. Agak banyak terus sulit mungkin. Iya, jurusannya agak tinggi yang dipilih mungkin. Terus Tapi strategi belajarnya gimana? kayak gimana Kak kok bisa keterima SNBT-nya? Padahal kan SNBT itu soalnya susah, tidak masuk akal. Gimana tuh Kak? Bener-bener enggak masuk akal. Tidak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Lagi yang PMPK itu Kak, enggak masuk akal sama sekali. Itu gimana Kak strateginya? Strateginya latihan soal sih, Latihan soal ya. Latihan soal banyak banget. Dan menurutku kan aku lemah di hitung-hitungan ya. Iya.
Jadi kayak aku fokusnya itu di PU sama literasi. Oh, gitu. Jadi sebisa mungkin aku skorku di situ Di situ bisa bagus. ditinggikan gitu ya. Dan ya Alhamdulillah bisa masuk ya. alhamdulillah bisa masuk. ITS, keren banget ITS ini. Aduh ini. Ini luar biasa. Kalian kan selama ini kan les di Tesla ya. Kalau Kak Sana mulai kelas berapa ya les di Tesla? Mulai les di sini dari kelas 11 semester 1. Satu ya. 11 Iya. awal. Kalau Kak Sipa? Aku dari kelas 10 semester 2 kalau tidak salah. Oh, Oh, iya. iya, ada kelas 10 dari sini Kak Siva. Gimana Kak menurut Kak Sipa sama Kak Sana? Selama ini kan sudah belajar di Tesla. Untuk mempersiapkan masuk PTN lewat jalur SNBP sama SNBT, kira-kira bimbel di sini membantu kalian nggak? Sangat-sangat membantu untuk proses belajar karena banyak yang di sekolah mungkin belum ngerti, terus di bimbel Tesla ini diperjelas lagi jadi lebih jelas lagi, lebih masuk gitu. Dimengerti. Lebih ngerti. Kalau Kak Sipa gimana? Ya sangat-sangat membantu sekali apalagi pada pas perjuangan SNBT kemarin kan. Iya. Menjadi support system termasuk. Oh, iya. Penyemangat ya. Penyemangat sekali. Kemarin sempat nangis-nangis juga ya? Nggak apa-apa. Itu penggemblengan mental itu. Iya. Besok perjuangan kalian masih dimulai dari ini. Iya, Dari masih jadi nol lagi mahasiswa itu nanti dimulai lagi perjuangannya dari awal. Apa tantangan yang kalian hadapi, tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam persiapan untuk masuk ke PTN ini? Kak Sana dulu. Tantangan terbesar males ya, mager. Tantangan terbesar untuk konsisten untuk konsisten menjaga nilai rapot agar tetap stabil ataupun naik itu perlu rajin mengerjakan tugas-tugas gitu, harus rajin. Jadi harus lebih rajin juga dan tidak boleh malas. Oh, iya. Kak Sana ikut organisasi nggak sebelumnya? Ini yang agak menyesalkan soalnya malas mengikuti organisasi, terlalu memikirkan nilai, jadi tidak ikut. Tidak ikut. Belum. Kalau Kak Sipa Kalau Kak gimana? Siva, Tantangan terbesarnya yaitu insecure kak. Kenapa kok insecure. insecure? Soalnya terus kayak overthinking gitu kan, merasa ndak worth it, belum layak gitu loh, belum bisa mengejar target, kok belum keterima PTN gitu loh. Oh, Jadi kayak kemarin, pressure iya. banget. Ya ampun. Tapi bisa ya mengatasi itu. Gimana caranya Kak Siva mengatasi itu? Apa perlu nangis-nangis dulu atau gimana? Atau ada support system yang memang buat Kak Siva itu bisa bangkit lagi gitu? Ya menangis terus mas, rasanya. Tapi ada yang mendukung, ya maksudnya yang mensupport terus Iya siapa? ada orang tua. Orang tua terus ya? Orang tua terus mentor-mentor di Tesla yang selalu mendukung kan. Oh, alah, gitu. Jadi ya Alhamdulillah. Keren, memang butuh perjuangan memang. perjuangannya berat sekali. Iya. Oh iya, saya mau tanya ini Kak, tentang organisasi di SMA ya. Termasuk saya dulu waktu di SMA itu kan sangat tergiur ikut organisasi sampai lupa waktu. Jadi aku dulu waktu SMA itu banyak yang tak ikuti, lebih dari 3 organisasi yang tak ikuti. Sampai setiap hari aku tuh pulangnya ke rumah habis maghrib, sampai rumah habis maghrib. Jadi mau belajar gitu sudah capek. Iya. Ini menurut Kak Siva sama Kak Sana, organisasi di SMA itu membantu nggak sih untuk kita, untuk kehidupan kita ke jenjang berikutnya, maksudnya ke Worth it apa perkuliahan enggak? gitu. Worth it nggak sih ikut? Worth it sih. Harus banyak atau cuma 1 atau 2 gitu aja Kak? Menurut Kakak? Kalau biar kita itu bisa untuk adik-adik kelas nih ya, nanti biar mereka itu biar bisa membagi antara belajar sama organisasi, biar tidak terpecah-pecah fokusnya. Menurut aku ikut organisasi juga penting, tapi jangan terlalu banyak juga. 1 atau 2 gitu kayaknya udah cukup ya. Soalnya kan harus dibagi waktu juga untuk belajarnya juga harus dibagi.
kan organisasi juga kan banyak yang harus dikerjakan juga kan. Iya sih, sibuk Jadi- juga. Jadi ikut organisasi juga penting, tapi harus pilih-pilih lah Heeh. yang mana harus diikuti. Berarti yang difokuskan tetap ya kak ya, tetap belajarnya itu ya kak ya. Iya, Belajar harus yang tetap utama. belajar yang harus utama ya. Soalnya masuk PTN pun sekarang kan jarang jalur prestasi non organisasi ya kan, Iya. organisasi kecuali kalau memang ikut organisasi terus bisa juara tingkat provinsi ataupun Iya. nasional gitu kan. Kalau cuma di organisasi sekolah aja Susah. itu kan jarang, tidak mendukung kita untuk bisa masuk PTN. Mungkin ya untuk melatih kita public speaking atau public relationship tadi gitu. Menurut Kak Siva sama Kak Sana nih ya, mapel apa sih yang paling sulit untuk kalian hadapi saat persiapan SNBP atau SNBT? Kak Siva dulu deh. Kalau buat SNBP ya, yang paling sulit itu tetap fisika sama matematika itu combo. Sabar. Fisika sama matematika ya. Terus kalau buat SNBT itu yang paling sulit menurutku PM, penanganan matematika sama penanganan kuantitatif. Itu yang paling sulit. Tapi ternyata SNBT kemarin yang paling menjebak itu LBI. Interaksi Ya. Bahasa Indonesia. Itu Wow. di luar tryout. Gimana kak? Ada soal apa? Kimia, fisika itu masuk ke literasinya. Jadi kan aku yang SNBT tes ini sebelumnya nggak menghadapi soal tryout fisika, kimia udah dilepas ya kemarin ya. Jadi kayak pas lihat soal itu kayak, hah kok gini gitu. Kok ada ini gitu ya Jadi Kak? ngeblank, nggak tahu. Oh, Susah. soalnya kalau tahun-tahun yang lalu untuk LBI itu misalnya ada soal fisika atau kimia atau biologi, itu biasanya kan hanya literasi saja Kak. Jadi di bacaan itu sudah ada rumusnya, sudah ada definisinya. Itu jadi kalau menjawab pertanyaan itu biasanya sudah ada di dalam bacaan. Tinggal menyimpulkan. Tinggal menyimpulkan aja. Nah itu gimana Kak yang kemarin? Nggak seperti itu? Nggak ada kayak Oh, Nggak berarti ada. anak-anak memang dituntut untuk punya kemampuan itu Iya. atau pengetahuan itu sudah ada dari dalam dirinya. Aku Terus juga- kita baru bisa jawab itu. Hmm, Oh, gitu ya Kak. Berarti itu yang agak sulit. ya sulit. Surprise. sulit Harus banget. tetap belajar fisika, kimia, biologi. Iya Iya. tetap Kan? harus tetap diselingi Belajar ya. belajar ya. Terus kayak baca literatur Iya. kimia, fisika gitu. Begitu. Oke. Kalau untuk Kak Sana gimana? Pelajaran apa yang bikin Kak Sana tertantang? Oh, yang sulit untuk ditaklukkan? Hitung-hitungan sih, agak Matematika. ya meskipun masuk ke teknik fisika itu sulit ya. banyak rumus banyak ini harus pakai rumus apa, ini pakai rumus apa. Iya. Nah itu tantangan sih, tapi suka juga kalau sudah ada nemu rumusnya gitu, suka sih. Tapi kalau belum, aduh. Berarti yang paling sulit itu ya Kak Tapi ya? teknik itu pasti ada fisikanya loh ya. Iya, Apalagi geomatika pasti. sih Kak. Geomatika. Makanya harus belajar ya, Belajar harus ya. belajar Kenapa fisika. kalian tidak suka fisika? Merinding ya, agak merinding. Kita berdua fisika loh. Ya, Kita berdua fisika ini. Benar fisika. Kan besok kalian kalau udah di kuliah itu belajar bareng-bareng sama teman-teman, diajari dosen, banyak literatur yang bagus kalau di ETS itu. Pasti bisa kok gitu. ya, amin. Harus belajar juga sih ya, harus Iya. dasar-dasarnya itu harus. Target lulus berapa semester ini, Kak? Itu. Belum masuk udah tanya ya. Gimana sih? Kalau aku 4 tahunnya wis alhamdulillah. 4 ya. Iya. Kalau bisa Kalau bisa 3,5. Ya. Ada program fast track loh di ITS itu. Iya, biasanya ada. Iya, tapi harus TPA-nya juga bagus kan, ada tes. Apa sih Ada tesnya ya. Potensi akademik. Potensi akademiknya harus bagus. Iya, nanti dipersiapkan aja Kak. Minta tolong ya fisikanya. Nah, kalau mahasiswa itu udah mandiri kayaknya belajarnya harus. Iya. Ya, Nanti ada. biasanya gini,
kalau waktu kalian kuliah itu nanti ada yang namanya responsi atau asdosi. Asdosi kan asisten Asisten dosen. dosen. Jadi biasanya nanti responsi itu paling enggak seminggu sekali itu nanti kalian ada kelas tambahan yang ngajar itu asisten dosennya. Jadi kalian bisa tanya-tanya sepuasnya ke tuh kakak kelas kalian itu, kakak tingkatmu itu. Biasanya itu yang bantu buat kalian yang nggak ngerti mata pelajaran, mata kuliah yang sulit. Kalau dulu kita matfis ya, fismat, Fismat, fisika matematika itu. digabung di satu mata Iya, kuliah. jadi itu Aduh, astagfirullah. kuliahnya, mata kuliahnya namanya fismat, fisika matematika. Nah itu ada responsinya. Itu pasti setiap minggu kita ketemu sama salah satu kakak tingkat yang sudah ditugaskan sama dosen. Nah itu kita diajarin untuk memperjelas memperjelas penjelasan dosen. dosen. Itu pengantarnya bahasa Inggris dulu. Pengantarnya bahasa Inggris. Makanya waktu responsi itu kan jadi lebih paham soalnya masnya juga pakai bahasa yang lebih mudah dipahami. Kayak bahasa Indonesia nggak sih itu? Bahasa Jawa yoan. Bahasa Jawa. Bahasa sehari-hari ya. Iya, bahasa sehari-hari. Gitu. Jadi nggak perlu takut. Tetap takut ya. Tetap. Insecure juga sih. Anu kan harus belajar dari nol lagi. Iya. Banyak teman-teman yang udah pada pinter-pinter, udah ikut olim-olim gitu. Ada insecure-nya. Tapi kalian itu juga pinter. Iya, kalau masuk ITS udah pinter loh. Gak usah insecure di sana itu. Anggap Ya aja memang semua sama. semua di semua tempat pendidikan itu pasti ada anak yang pinter, ada yang sudah startnya sudah maju duluan, ada anak yang startnya masih agak belakangan gitu juga ada. Banyak yang gitu. Aku dulu juga gitu. Ya, temanku juga banyak yang udah pinter-pinter banget kan. Iya. Tapi kan ya kita kerjasama aja, maksudnya saling mengajari. Kalau aku ada nggak bisa tanya ke temanku yang bisa gitu, saling tukar pikiran. Pokoknya berusaha jadi yang terbaik aja. Soalnya ada temanku dulu itu sebelum masuk kelas dia sudah tahu materinya apa karena dia buka buku duluan. Iya. Itu ada yang kayak gitu, pasti ada yang kayak gitu nanti. Ya. Jadilah yang seperti itu. Ya. Aduh, sulit ya. Kan kalian sudah keterima nih di ITS. Ada nggak tips dari kalian buat adik-adik kelas kalian yang sekarang masih berjuang buat keterima di SNBP atau SNBT di universitas yang mereka inginkan? Pertama harus konsisten untuk belajar karena susah ya untuk konsisten. Soalnya kan ada malesnya, ada main-main sama temen lebih seru dari Iya. ketimbang belajar. Iya. Ya itu sih konsisten, terus sama ikut organisasi. Nah itu juga penting untuk mengasah skill untuk kuliah, juga penting juga. Makanya saya menyesal tidak ikut organisasi sama ikut lomba-lomba kalau bisa. Nah itu juga iya. pengalaman yang berharga juga. Kayak OSN gitu Kak ya. ASN. Iya. Kalau dari Kak Siva, Apa mau bertanya? Apa tips? tips buat adik kelas yang sekarang ini masih mau berjuang buat masuk ke PTN. Kalau tipsku ya jangan berharap SNBP. Jangan SBB. Berharap SNBP. Tapi harus tetap diperjuangkan kan? ya? Tetap diperjuangkan tapi jangan terlalu berharap gitu loh sama satu opsi jalur masuk Iya. ke PTN. Tetap harus belajar untuk tetap belajar UTBK kalau bisa dari awal semester 1 Semester 1 sudah jadi kelas mulai ya. 12 harus mulai belajar UTBK. Oh, jadi walaupun nilainya bagus, itu jangan merasa wah pasti keterima gitu dulu ya. Jangan. Ya pokoknya harus persiapan yang baik, dipersiapkan kemungkinan terburuknya kalau. Iya, Ya yang paling harus penting itu. siap. Tips yang sangat bagus. Iya, untuk adik-adik kelas ini. Terus ini Kak, kan sekarang itu banyak berseliweran di sosmed. Anak-anak itu kan sering nyekrol itu kan. Scroll tuh. Nanti tahu temennya update apa gitu, merasa insecure, tahu temennya update apa insecure gitu. Untuk mengatasi itu semua gimana Kak? Pernah nggak gitu sih nggak sih? kalian merasa seperti itu? Pernah sekali. Pernah sekali. Pernah banget ya. Sekali, 2 kali. Pernah beberapa kali, sering. Sering, Oh, sering sekali. sering banget. Kayak merasa diri sendiri itu kayak stuck di situ kok belum maju, belum
kok temen udah gini, kok aku masih belum, kok di masih sini gini, aja. Tapi itu nggak membuat kalian down ya? Down sedikit, tapi kan tetap harus Tapi tetap bangkit lagi, gitu. Gimana apa Kak yang bikin kalian bisa bangkit lagi? Ketika Masa depan. melihat itu ya, ketika melihat scroll, Berarti ya kok temanku udah gini, aku belum. Terus apa yang membuat kalian bisa bangkit lagi dan nggak terlalu down ketika melihat itu? Aku harus bisa seperti mereka atau lebih. oh gitu Jadi ya. kayak aku juga bisa kayak mereka Oh, gitu. iya. Jadi harus Heeh. memotivasi diri sendiri lagi. Iya sih, bener harus Dan gitu. berjuang emang. lagi. Di Semandu itu yang masuk ITS baru kalian ya? Atau sudah ada sebelumnya? Belum ada kayak. Belum ada ya? Wih, keren. Keren. Hebat banget. Terkejut. Gimana rasanya kalian tiba-tiba bisa diterima di ITS dari sekolah kalian SMA N1 Dulenan? Membanggakan, ya nggak sih? Iya, Membanggakan sekali. Alhamdulillah. agak shock. Shock Shock dalam artian baik tidak, ya. tidak menyangka. Oh. Nah, alhamdulillah. Ternyata bisa. Iya, bisa. alhamdulillah. Dari sekolah yang sebelumnya nggak ada Di sekolah- alumni, Akhirnya betul. Kita alumninya. Iya, lah ya. Ini membuka peluang untuk adik kelasnya ya. Jadi nanti apa namanya? Nilai SMA kalian di mata ITS itu bisa naik nanti. Adik kelas pun jadi lebih Alhamdulillah. dipercaya lagi untuk masuk. Semoga Kelas adik-adik kalian, guys. bisa menyusul di ITS ya. Iya, Amin. Moto hidup kalian apa sih? Quotes yang paling kalian ingat supaya kalian tuh bisa menjalani hidup hari demi hari dengan bisa melawan rasa malas kalian. boleh buka apa deh? Boleh, boleh. Ada apa? Ada apa? Motivasi setiap perjalanan tidak akan mulus, pasti ada ujian. Jadi sebisa mungkin dijalani semampunya, segimana kita yang paling maksimal lah gitu. Sekuatnya ya, semaksimal Sekuat, mungkin iya. ya. Heeh. Memang perjalanan nggak ada yang mulus, iya kan? Karena Penuh hidup tantangan ini itu. penuh tantangan ya. Iya. Wih. Terjal gimana? Dunia ternyata kejam ya. Masuk kuliah ini sangat membuka mata Heeh. bahwa dunia ini semakin kejam ya. Untuk orang dewasa. Ternyata dewasa tidak semenyenangkan itu. Waduh, dalam banget ya. Iya. Padahal saya 18 tahun. Iya, 19 tahun. Belum, ini masih Belum. Belum start. Pemanasan ini kan. Ini masih Masih kuliah itu apa ya? Miniatur dari dunia nyata masih ya. Belum benar-benar dunia nyata, masih miniaturnya. Di sana masih banyak keidealisan dunia masih ada di sana. Nanti kalau benar-benar kalian di dunia, nah idealisnya itu nanti kejamnya. terbentur dengan kenyataan. Motivasi sih. Failing doesn't mean you are a failure. It means you are human. It means you tried. It means you care enough to risk something. And if anything, it means you are growing. Wih. Kak Sana, Kak Siva, rencananya setelah ini mau ada kegiatan apa lagi di ITS? Apa masih liburan ini, Kak? Masih liburan. Masih liburan ya? Libur sebelum Alhamdulillah. tugas bisa. Iya. Berarti masih menikmati liburan ya, Kak ya? Ya. Berarti sambil nunggu teman-teman yang masih berjuang di jalur mandiri mungkin ini ya. Ya, semangat teman-teman ya Tetap yang semangat, masih Jangan pantang putus menyerah. asa, jangan putus asa dan terus berjuang. Pasti ada jalan. Iya. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk adik-adik yang sedang belajar di Tesla supaya lebih semangat menghadapi yang habis ini mau ada kan TKA kayak UN itu juga penentu SNBP sekarang Kak. Gimana Kak? Coba. Baru ya? Iya. Ya, Coba Kak. tetap Semoga semangat. berhasil. Lebih sulit ternyata. Tahun ini aja udah sulit, apalagi tahun Depan. besok kayaknya. Jadi ya harus tetap semangat. dan belajar Jangan terus. main-main ya guys. Betul, main, Betul. jangan main-main. Jangan main-main. Ini kehidupan yang nyata ya ini ya. Bukan cuma main-main ya. Terima kasih Kak Sana sama Kak Siva atas kehadirannya hari ini. Sudah mampir di Ah. Tesla.
nanti kalau udah jadi mahasiswa udah mengalami gimana rasanya di mahasiswa, mungkin kesini lagi untuk menceritakan pengalamannya di kampus ya. Kehidupan di kampus. Besok kita cerita kehidupan kampus, apa aja yang kalian temukan di sana. Sudah nemu cowok apa belum? Aduh. Sih namanya gak punya cowok. Punya sebenarnya, tapi katanya belum. Astagfirullahaladzim. Tidak diakui. Tidak diakui. Saya masih yang tidak mengakui. Iya. Mengakui kan Mas. Dia tidak mengakuinya. Astagfirullah. Harus yang Belum. prinsip nanti menghilang. Tenang, nanti di ITS banyak. Di tes banyak ya. Iya. Banyak menemukan bibit-bibit unggul gitu. Baik Sobat Isla, itu tadi pertemuan kita dengan Kak Sana dan Kak Siva. Saya Kak Eva. Saya Kak Andre. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.